Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil an la tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab. Selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Eko Joko Suranto. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, inayah sehingga kita bisa hadir di majelis Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Mujahidin dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah dari uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah yang menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan kita juga mengharapkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Kalau melihat jumlah yang hadir, saya kok jadi grogi. Biasanya snacknya sisa-sisa ini saya grogi. Khawatir snacknya kurang. Ibu-ibu yang datang ada 2 juta orang. Bapak-bapaknya juga lumayan ini. Ada 1 juta ini. Agak berimbang. Kayak ngitung TPS kemarin. Saya ada 1 pertanyaan. Nanti kalau misalnya bisa jawab pertanyaan saya siapkan amplop nanti biar Pak Masur siapkan 100.000. Nah, semangat kan? Semangat. Oke ya. Siap-siap nih jawab pertanyaan saya. Perhatiin pertanyaan. Siapa yang hari ini sudah baca Quran 2 juz? Untuk itu mungkin saya akhiri, kurang lebihnya apa yang kami siapkan untuk pelaksanaan acara pada malam hari ini kami mohon maaf.
Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sambutan kami. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua DKM kita, Bapak Eko Joko Suranto. Namun sayang, beliau tidak bisik-bisik dulu sama saya akan memberikan amplop. Jadi saat ini memang nggak saya sediakan langsung. Jadi nanti mohon tadi siapa? Ibu Santoso, jangan pulang dulu sebentar. Setelah selesai, saya ambil dulu amplopnya ke rumah. Ya begitu ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyimak tausiah dari Bapak Ustadz Haji Mulyadi Sasmita SAG kepada yang kami muliakan Bapak Haji Mulyadi Sasmita SAG, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Eko Joko, dan jajaran pengurus DKM yang lainnya, Bapak Ustadz Fatur Rahman dari DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti acara besar, yaitu pesta demokrasi pemilihan umum ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang menjadi presiden adalah presiden Republik Indonesia yang amanah, yang memiliki etika dan moral tinggi, sehingga ke depan bisa membawa perubahan menjadi lebih baik lagi, menjadi negara yang maju, bukan hanya di dalam negeri Republik ini, tapi maju di dalam kancah internasional. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah 2 kali. Tadi kata Pak Ketua DKM membawa acara enggak kapok. Ya, insya Allah kalau untuk kebaikan tidak ada istilah kapok. Sebetulnya kalau bicara lelah sekali Pak. Ya, tadi baru pulang sampai rumah menjelang maghrib, kemudian ke sini. Kemudian besok subuh di Kalibungkuluh kuliah subuh. Kemudian pagi isi pengajian di Bani Saleh, manasik. Kemudian langsung besok berangkat ke Kairo untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi umroh plus Kairo. Jadi luar biasa ini ya. Belum sempat istirahat. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra wal Mi'raj
adalah bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk mukjizat yang besar. Walaupun ada mukjizat yang terbesar. Yang terbesar adalah Al-Qur'an. Ada lagi mukjizat Nabi, Nabi mampu membelah bulan menjadi dua bagian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di masa kenabiannya belum diangkat menjadi Rasul ketika itu, di mana orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah, kalau memang benar Nabi, ya, maka tentu punya mukjizat, punya kelebihan. Sehingga Nabi bertanya, apa yang kau minta untuk aku lakukan? Maka orang kafir Quraisy, ya, termasuk gembong-gembong kafir Quraisy, ya, Abu Jahal dan sebagainya, meminta Nabi untuk membelah bulan menjadi dua bagian. Maka Nabi bermohon kepada Allah agar permintaan orang-orang kafir Quraisy ini agar bisa membenarkan, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka atas izin Allah diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuk bulan itu dengan jari telunjuknya sehingga bulan dapat terbelah menjadi dua. Satu bagian ada di Jabal Abi Qubais. Satu bagian ada di Jabal. Itu mukjizat Nabi. Ya, makanya pada tahun 1969 ditemukan, ya, dibuktikan, ya, dari NASA Amerika Serikat, ya, bahwa benar setelah dilihat, ya, bahwa bulan memang pernah terbelah karena ada bekas terbelahan. Ini menunjukkan bahwa, ya, kejadian itu adalah satu kebenaran. Dulu tahun 69 itu ada yang namanya Neil Armstrong, dari mana? Dari Amerika Serikat. Ya, itu pergi ke bulan. Ya. Dengan siapa? Ternyata dengan orang Indonesia. Ya, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan selamat. Ada orang Amerika, ada juga orang Indonesia. Ya, orang Jawa lagi. Ya. Jadi membuktikan bahwa kisah ini adalah satu kebenaran, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang diberikan Allah dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Itu diantaranya. Kemudian yang terbesar, sebelum kita membahas tentang Isra wal Mi'raj yang merupakan mukjizat Nabi. Mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yaitu kitab suci Al-Quran. Ya, kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang diturunkan secara menyeluruh, yang terjadi pada malam-malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatil, ya, sesungguhnya pada malam itu aku turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Ya. Tetapi di kita biasa memperingati nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu juga benar. Kenapa? Karena yang pertama kali turun, ya, tanggal 17 Ramadan itu adalah surat Al-Alaq.
Jadi pertama kali Quran turun itu pada langit dunia ini, ke dunia ini, ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Ya, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ya, jadi 17 Ramadan kita peringati itu wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Ya, ada yang sudah ke Gua Hiro? Pak Heri mana? Pak Heri pernah ke Gua Hiro? Oh, udah ya, kesana ya. Oh, alhamdulillah. Ya, saya kalau bawa jamaah ke Gua Hiro berangkatnya ya sebelum subuh. Jadi sholat subuhnya pas di Gua Hiro. Jadi pernah jadi imam di Gua Hiro. Ya, makmumnya banyak jamaah kita, jamaah Turki yang paling banyak. Ya, itu yang semangat untuk naik ke Jabal Nur. Jabal Nur itu, ya, Gua Hiro termasuk ya gunung yang tinggi. Jadi Nabi ketika bertahanus menyendiri di situ, ya. Maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan tadi wahyu dari Allah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dan pada saat itu istrinya Siti Khadijah setia terus selalu mengirim makanan ya, kepada Nabi Muhammad ketika berada di gua. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah mukjizat terbesar. Kenapa? Karena sejak Al-Quran itu diturunkan sampai saat ini hatta yaumil qiyamah, maka Quran itu akan terpelihara. Quran itu akan terjaga keasliannya. Tidak ada yang bisa menodai kemurnian Al-Quran. Ya. Jadi nggak ada nih satupun manusia yang bisa menodai kemurnian Allah. Sekalipun bisa, mungkin itu hanya sebentar saja. Sekalipun bisa hanya sesaat saja. Dulu Bapak Ibu pernah dalam Al-Quran itu satu huruf alif dihilangkan. Hanya huruf alif dihilangkan. Maka dapat segera diketahui bahwa Quran yang beredar itu adalah Quran yang palsu. Bayangkan, satu alif saja dikeluarkan dari kitab suci Al-Quran itu, maka segera dapat. Kenapa? Karena Allah katakan, Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaga. Ya. Jadi nggak ada yang mampu, yang bisa menodai kemurnian Al-Quran. Nah, coba nanti kita lihat buka di dalam Quran surat 5. Surat Al-Maidah ayat 116. Di situ ada satu huruf Al-Quran dihilangkan. Ya. Maknanya berubah. Yang tadinya Allah bertanya, setelah diambil, dikurangi alifnya jadi kalimat berita. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiyahaini min dunillah. Kata Allah berfirman. Ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan, apakah engkau pernah mengatakan di hadapan manusia, jadikanlah dirimu dan ibumu dua Tuhan lagi selain Allah. Jadi ini maknanya ya, Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah Nabi Isa pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah dia dan ibunya dua Tuhan lagi selain aku. Karena orang sudah memuja-muja Isa itu adalah anak Tuhan. Karena bisa menghidupkan orang yang sudah mati.
Karena yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika alifnya dihilangkan, maka maknanya beredar. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya. Jika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, katakanlah di hadapan manusia, jadikanlah dirimu dan ibumu dua Tuhan lagi selain aku. Jadi maknanya Trinitas. Tapi itu menjadi legitimasi buat mereka. Iya tuh, Al-Quran juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tiga. Padahal itu Quran sudah dinodai kemurniannya. Al-Quran itu sudah diselewengkan. Ya. Nah, jadi betul itu pernah terjadi, tapi segera diketahui bahwa itu yang beredar adalah Quran. Bahkan dulu pernah di Indonesia ditambahkan di dalam Al-Quran. Ya, Ibu saya tanya, Quran itu ada berapa juz? 30. Berapa surat? 112 surat. 114. Nah, di Indonesia pernah di Jawa Timur itu Al-Quran sudah beredar di masyarakat, tetapi ada penambahan 4 surat di dalam. Jadi berapa? 118. Tambahan kitab surat-surat yang ada nanti bisa di Google. Yang pertama ada surat Al-Muslim. Ada enggak dalam Al-Quran yang asli surat Al-Muslimun? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Tapi kalau Al-Muslimun enggak ada. Yang kedua ada surat Al-Wasoya tentang wasiat. Lalu ada At-Tajasud tentang penjelmaan, dan ada surat Al-Iman. Itu 4 surat yang dimasukkan, yang ditambahkan di dalam Al-Quran. Ya, tapi tetap walaupun itu sudah beredar, tetap diketahui bahwa itu Quran palsu, dan MUI segera mencabut Quran yang sudah beredar. Nah, isinya itu hampir tulisannya sama, tapi perbedaannya ketika setiap surat itu. Kalau biasanya setiap surat kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Quran yang beredar ketika itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillabi wal ibni wa ruhil kudus. Ya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Di situ dikatakan ya alif lam mim shad. Ini surat Al-Muslimun. Ya ayyuhal muslimun ilaikum lafi dhalalim ba'id. Ayo orang-orang muslim, sesungguhnya kalian berada dalam sesat yang sejauh-jauh. Jadi kalau kita nggak ngerti itu Quran, ori bacanya bagus, maka dijawab Allah. Ya ayyuhal muslimun. Oh iya. Tapi istrinya sangat melecehkan, menghina kita. Nah, ini Quran. Ya, tetap Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi ini mukjizat yang terbesar. Ya, sehingga dulu di Amerika Serikat pernah ada seminar untuk mengkaji tentang kitab-kitab suci. Begitu ada puluhan kitab, banyak ratusan kitab yang terkumpul. Setelah dikaji, diteliti, disimpulkan tidak ada kitab yang masih suci, terjaga keasliannya, kecuali hanya kitab suci Al-Quran. Itu yang menghaji, yang meneliti bukan orang Islam. Ya, sosiolog dari Amerika Serikat. Nah itu berbanggalah kita, ya berbangga kita untuk karena kita memiliki kitab yang saat ini masih terjaga keaslian. Ya, oh tadi Ustaz Eko katakan
Ya, siapa yang satu hari 1 juz? Tadi udah ada yang menunjuk Ustaz Eko. Ya, 2 hari 1 hari 2 juz. Tanya juz apa aja? Saya 1 hari bisa 3 juz. Jus mangga, jus melon. Bukan jus yang lain. Itu mah Pak Jamrut juga bisa 5 jus mah katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Al-Qur'an itu mukjizat yang terbesar. Nah, yang kedua yaitu Isra wal Mi'raj ini. Yang saat ini sedang kita peringati. Ya. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj sesungguhnya kita bicara bulan Rajab. Ya, bulan Rajab sudah kita lalui. Sekarang kita berada di bulan Sa'ban di tanggal 7. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya. Di peringatan Isra wal Mi'raj ini akan salat kita, sehingga salat kita menjadi salat yang benar-benar dapat mengantarkan kita kepada salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk itu adalah salat yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah, surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Ya. Pengen masuk surga, Bu? Mati dulu. Ya, kalau masuk surga ya mati dulu. Karena nggak mungkin kalau nggak masuk surga nggak mati dulu. Jadi mati baru dihidupin lagi di surga kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagia. Beruntung orang-orang mukmin itu. Jadi kalau ibu pengen beruntung, pengen sukses, di situ salat. Ya, siapa orang yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salat. Bahkan di ayat 10 ini dikatakan alladzina yarithunal firdausa hum fiha. Yang luas. Surga Firdaus. Jadi orang yang sholat dengan sholat yang khusyuk, dia merupakan calon-calon penghuni surga yang tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan pada diri kita, berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih taat, ya, berubah menjadi lebih baik iman dan amal soleh kita. Ya, kita mohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemimpin yang baik, sekali lagi, ya, yang bisa membawa bangsa ini, ya, kepada yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita pada jalan hidayahnya, dan nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan di surga nanti di akhirat kita yang hadir semua ini masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian seluruh rangkaian acara sudah kita laksanakan. Maka saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Insyaallah kita diberikan kesehatan, panjang umur, dapat bertemu kembali pada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatang. Dari topik wa hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Pokoknya harusnya foto kalau ini mah.